Oke, baik. Selamat malam semuanya. Halo, suara saya jelas? Halo, suara saya jelas? Jelas, jelas, Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Karena memang eh, kita SCP deadline-nya sebentar lagi ya, saya ingin tahu masing-masing dari kalian tuh SCP-nya di bidang apa. Kemudian diawali perkenalan dulu. Perkenalan, kemudian kelas apa, kemudian SCP-nya di bidang apa. Silakan satu-satu. Oke, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Fahreja, kelas MN21F. Saya untuk SCP ini ngambil ini, Pak. Waktu itu saya udah konfirmasi ke Bu Ana, Kak Prodi, saya ngambil KKN tematik. Jadi Hmm. yang konversi dengan magang itu. Hmm. Nah, jadi untuk SCP ini katanya kemarin udah komunikasi juga dengan pihak politiknya, dengan yang diadakannya kan ini yang adakannya LADIK di wilayah 4 kan ya. Hmm. Terus sama pihak terkait pun saya udah konfirmasi. Jadi ini bisa dikonversi ke SCP magang. Konversinya itu 20 gitu. Jadi udah ada aturannya lah dari sananya. Makanya saya untuk laporan katanya bikin aja laporan untuk sempra ini, seminar pra SCP ini, laporan yang KKN tematik itu, karena KKN tematik ini juga jangka waktunya 4 bulan, setara katanya sama SCP yang biasa dilakukan kayak gitu. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Reza ya, ininya apa? SCP-nya temanya KKN tematik. Itu kan kerjasama dengan luar Nusa Putra juga ya. Jadi kan KKN-nya dari mahasiswa-mahasiswa kampus lain gitu ya, dan bagus. Kemudian betul kalau untuk laporannya memang masing-masing, karena kan memang kampus sendiri punya aturannya masing-masing. Jadi untuk laporannya silahkan nanti laporan hasil dari KKN tematiknya bisa didiskusikan dengan saya, kemudian nanti bisa diseminarkan setelah KKN tematiknya berjalan atau setelah selesai. Jadi nanti silahkan untuk Pak Reza untuk SCP-nya dengan temanya KKN tematik, silahkan nanti untuk laporannya kirimkan ke saya gitu ya. Oke, baik, Pak. Sebetulnya Oke. kita selesai tanggal, kalau dalam aturan itu selesai tanggal 18 Juni, tapi kita perpisahan besok, Pak. Makanya sekarang juga sedang digarap juga untuk laporan-laporannya. Mungkin nanti kalau selesai saya kirim ke Bapak juga. Oke, gitu. Kalau sudah selesai dan memang sebentar lagi juga selesai KKN tematiknya, jika laporannya sudah selesai, silahkan laporkan ke saya, kemudian bisa langsung diseminarkan gitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu saja. Jadi kalau laporannya memang sudah firm, sudah fix jadi, silahkan berikan ke saya. Jika saya sudah konfirmasi untuk diseminarkan, silahkan nanti Pak Reza seminarkan gitu ya. Oke, baik-baik, Pak. Jadi saya Hmm. tuh ingin bertanya juga, Pak, sedikit ya. Boleh. Kemarin kita sempat tanya juga ke Kak Prodi, Hmm. katanya untuk seminar Prato apakah diserentakkan di bulan Juli atau kita sesuai daripada ini ya, bimbingannya gitu, sesuai daripada pembimbing kita. Oh gitu. Kalau misalnya bisa lebih cepat ya, kalau biasanya ya, kalau di tahun kemarin itu diserentakkan, biasanya kan dipilih dulu. Kalau tahun kemarin, nah kalau tahun sekarang, saya juga belum tahu aturannya seperti apa. Apakah dikembalikan ke masing-masing dosen pembimbing
ataukah pihak prodi yang menentukan jadwal. Nah, nanti silakan Fahreza misalnya konfirmasi lagi ke pihak prodi apakah dikembalikan untuk jadwal seminar ke dosen pembimbingnya masing-masing atau diatur oleh pihak prodi. Soalnya kemarin skripsi untuk seminar proposalnya itu tidak diatur oleh prodi, tapi dikembalikan ke dosen pembimbing. Tapi saya takutnya kalau untuk SCP di koordinator oleh prodi untuk jadwalnya diserentakkan seperti tahun kemarin. Tapi kalau tahun ini, karena saya membimbing skripsi juga, untuk seminar proposal dikembalikan ke dosen pembimbing untuk seminarnya. Jadi bisa lebih cepat, lebih baik gitu. Kalau dulu kan emang ada jadwalnya gitu, walaupun sudah selesai di awal, tapi kan tidak bisa langsung diseminarkan karena memang menunggu jadwal seminarnya gitu. Nah kalau sekarang nanti Fareza konfirmasi lagi ke Prodi apakah dikembalikan ke dosen pembimbing atau menunggu jadwal dari pihak Prodi. Kalau misalnya dikembalikan ke dosen pembimbing untuk seminarnya, beritahu juga ke saya gitu. Kalau misalnya sudah siap ya nggak perlu nunggu lama-lama gitu, langsung saja seminarkan gitu. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya nanti saya konfirmasi lagi ke Bu Ana. Hmm. Terima Siap. kasih. Ada lagi yang tanyakan, Reza? Ya mungkin untuk itu aja sih Pak. Kalau misalkan untuk teknis, paling saya kan belum tahu juga Pak untuk teknisnya nanti kita sampel ini seperti apa. Cuma kemarin saya ngobrol sama Bu Ana pun katanya online Pak ya untuk SCP untuk manajemen itu. Ya, kalau seminarnya online. Kalau untuk seminarnya. Ya online ya. Hmm. Nah, Dan terus juga, untuk hmm, teknisnya nanti, hmm. nah Nah, terus nanti kalau untuk teknisnya itu oke, kalau teknisnya nanti pihak dari mahasiswa membuat Zoom, tapi jangan Zoom yang ada batas waktu 40 menitnya ya. Jadi usahakan jangan Zoom lah, pakai Google Meet saja yang waktunya tanpa batas. Jadi buat Google Meet, kemudian apa namanya, undang dosen pembimbingnya. Kemudian di seminar tersebut minimal harus ada 10 audiens supaya bisa dilaksanakan seminar. Jadi nanti pihak mahasiswa yang akan melakukan seminar menginformasikan ke teman-teman mahasiswa yang lainnya untuk menghadiri seminar proposal tersebut. Jadi minimal 10 mahasiswa yang hadir. Jadi itu syaratnya. Kemudian untuk berita acara seminarnya nanti bisa di-record ataupun di-screenshot seminar tersebut. Nah, setelah di-record atau di screenshot, nah kemudian dilampirkan di dalam berita acara dan kemudian ditanda tangan oleh dosen pembimbing. Jadi untuk formatnya sendiri silahkan minta ke pihak prodi bagaimana lembar persetujuan dan berita acara seminar ataupun meminta dari senior-senior kalian yang sudah lebih dahulu melakukan seminar gitu. Secara formatnya sama gitu. Jadi secara teknisnya itu ya. Jadi buat Zoom-nya sendiri atau Google Meet-nya sendiri oleh pihak mahasiswa, kemudian undang para dosen pembimbingnya, kemudian undang juga pihak mahasiswa sebagai audiens minimal 10 orang gitu. Secara teknisnya bisa di-record atau di-screenshot, kemudian dilampirkan di dalam berita acara seminar. Gitu ya. oke, baik baik Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang tanyakan Pak Reza sebelum ke yang lain? Mungkin cukup sih Pak. Jadi untuk bimbingan mah berarti kita cuman hari ini berarti gitu Pak. Untuk bimbingan. Bisa bisa chat Cuman ditanya. personal ya. Kalau misalnya ada yang ingin Oh, ya. ditanyakan, tidak perlu menunggu saya apa namanya melakukan bimbingan, nggak. Bisa inisiatif dari mahasiswanya secara personal, bisa chat chat saya secara personal. Apa yang ingin ditanyakan dan apa yang ingin misalnya harus ditandatangani bisa secara personal langsung ke saya. Oke, baik Pak. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang misalkan keliru atau nggak tahu, bisa Mhm. langsung japri Bapak juga Pak. Seperti itu. Ya, Oke, baik. langsung aja Terima kasih Japri Pak. ya. Oke, oke, yang Oke, lainnya? terima kasih Pak. Yuk, ada lagi? Siapa lagi setelah Fahreza? Siapa aja? Mau Nur Oktaviani boleh, mau Arijal boleh, mau Azhari.
Boleh, mau Agung. Siapa dulu? Baik, Assalamualaikum Pak. Boleh. Rizal. Ya, Salam. Ya, Pak. Perkenalkan, Mhm. saya Rizal Pak dari Rizal. MN21H. Mhm. Untuk SCP-nya Pak, saya ini di KPU. Gak apa-apa kan ya Pak ya? Oh, yang chat kemarin itu ya, nggak apa-apa. Ya Pak, Bagus. gak apa-apa ya. Bagus. Soalnya Mhm. kan dari karirnya kan nggak terlalu merekomendasikan ke KPU ya. Mhm. Kalau Tapi kan Mhm. Tapi kan apa? kalau SCP itu pilihan mahasiswa ya, mau ke KPU atau mana Ya, kan itu pilihan. Karir tuh hanya ya. istilahnya merekomendasikan gitu, ke mana gitu. Oh, ya, ya, Tuh. ya. Tapi kalau misalnya concernnya di situ, peluangnya di situ, ya kenapa enggak kalau menurut saya ya. Kalau karir kan hanya mengarahkan tugasnya. Misalnya kalau bisa di perusahaan X misalnya, kenapa nggak di situ dibanding KPU misalnya yang lebih ke arah birokrasi gitu. Tapi kan takutnya kamu juga concernnya ke arah birokrasi kan, ingin tahu bagaimana tata cara KPU dalam pemilihan misalnya atau apa. Menurut saya nggak jadi masalah sih. Nggak harus ke perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan-perusahaan BUMN gitu. KPU atau birokrat juga nggak masalah. Kemarin juga saya membimbing yang magangnya di DPRD Sukabumi kok nggak jadi masalah sih. Gitu, Rizal. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, Boleh, baik. Pak. Paling sekian aja ya Pak. Kalau untuk Hmm. pertanyaan-pertanyaan ke depannya bisa langsung pencet personal aja ya. Boleh, personal aja, chat aja. Ada lagi? Ya Pak. Ya, makasih Pak. Boleh, sip. Yang lainnya, silahkan. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Rizky Sriwahyuni, Pak. Mm-mm. Kebetulan Bapak, saya Kelas itu apa? magang sekarang kelas MN21 Kak. Oke. Terus, Kebetulan Pak, saya itu magang di P3DW Cibadak, apa tuh P3D? Samsat, Samsat Cibadak Pak. Lebih dikenal sama Samsat Cibadak. Oh, Samsat, Samsat. Oh ya, P3D. Iya. ya. Mm-mm. Terus? Ya, kebetulan saya itu di bagian pelayanan dan emang berdua Mm. sama teman saya, Pak, dan tugasnya pun sama gitu, Pak. Kita di bidang Hmm. yang sama dan pembimbingnya juga kebetulan emang sama, Pak. Nah, mau bertanya untuk pelaporannya itu emang harus berpisah atau gimana, Pak? Oke, kalau untuk laporannya sendiri terpisah ya. Jadi walaupun bidangnya sama, terus juga posisinya sama, dosen pembimbingnya juga sama, untuk pelaporan terpisah ya. Itu kan untuk bukti kalau kalian sudah SCP magang gitu ya. Dan untuk seminarnya sendiri, kalau sama mungkin bisa digabung karena ke di pengalaman saya sebelumnya juga jika memang sama biasanya digabung saja gitu. Misalnya karena di sana tuh tupoksi kalian apa, mengerjakan apa, berapa lama di sana magangnya, hasilnya apa, biasanya tuh digabung. Karena SCP riset juga waktu sebelumnya digabung satu riset dikerjakan oleh 3 orang, tapi itu untuk SCP riset. Nah, tapi pelaporannya masing-masing. Akan tetapi untuk seminarnya sendiri bisa digabung. Nah, kalau untuk laporannya sendiri, kalau kamu dengan siapa? Satu lagi. Dengan Nur Oktaviani, Pak. Dengan Nur Oktaviani misalnya. Misalnya Rizky dengan Nur Oktaviani misalnya sama magangnya di Samsat Cibadak, kemudian posisinya sama, dosen pembimbingnya juga sama. Nah, untuk pelaporan mungkin terpisah kalau untuk pelaporan ya, karena bukti kalian masing-masing, tapi untuk seminarnya nanti bisa digabung gitu. Kalian kolaborasi misalnya bagaimana presentasi jika dilakukan berdua misalnya. Misalnya kamu yang pertama menjelaskan kenapa memilih Samsat Cibadak, kemudian Nur Oktaviani misalnya menjelaskan bagaimana hasil dari magang di Samsat Cibadak tersebut gitu. Jadi bagi-bagi di dalam presentasinya nanti menjelaskannya kalau misalnya memang bagian dan posisinya sama dan tugasnya juga sama gitu. Tapi kalau untuk laporan ditulis secara terpisah. Tapi untuk, maaf Bapak, tapi untuk judul itu boleh sama berarti ya, Pak? Kalau untuk judul ya boleh sama karena memang ya sama gitu.
nggak Karena masalah. Pak kebetulan Hmm, voksinya itu kita berdua ditempatkan di tempat yang sama Pak, di pelayanan hmm, ataupun di posisi yang meskipun bukan di pelayanan itu tetap sama Pak posisinya dibarengkan untuk yang magang itu Pak. Dan ya, kebetulan juga kita di Samsat itu cuma 3 bulan Pak untuk pengajuan karena hmm. kemarin itu hanya di ACC untuk 3 bulan saja. Nah Oh Pak, gitu. terus nanti untuk semisalnya kita pindah tempat, apa laporannya juga harus ada 2 gitu Pak? Oke. Nah, kalau untuk judulnya sendiri yang tadi pertama ditanyakan, ya boleh sama dengan teman kamu judulnya. Kan bukan skripsi ya, bukan penelitian gitu. Nggak terpengaruh plagiasi di sana karena memang kan sama gitu. Dan untuk dua, misal kalau kalian magangnya 2 kali di tempat satu dan tempat dua, laporan magangnya jadi 2, tapi disatukan, nggak mesti terpisah laporannya. Misalnya di tempat magang satu di mana dicantumkan di situ, di tempat magang 2 di mana dicantumkan di laporan yang sama gitu. Jadi tidak terpisah laporannya. Laporannya tetap satu, tapi isinya ada 2 gitu. Gimana? Baik Pak, terima kasih. Ya, gitu ya. Sudah Pak, cukup. Oh Ada lagi yang iya, tanyakan? izin Pak. Jadi Boleh? izin Pak. Mohon maaf, Ya. dimotong Pak ya gitu. Mm-mm. Sebenarnya kan saya juga pasti dua magang, tempat magang Pak ya. Soalnya kan untuk yang magang pertama kan itu Mm-mm. kan sampai 4 bulan gitu kan yang waktunya. Mm-mm. Sama, maksudnya saya juga pasti nyari tempat magang kembali gitu. Nah, Mm-mm. untuk yang magang yang kedua nih, saya kan pasti beda juga nih laporannya. Nah, kemarin Mm-mm. sih dengar-dengar tuh dari misalkan yang udah katanya, Mm-mm. apakah itu kita milih salah satu aja untuk laporannya atau kita dua-duanya? Soalnya kemarin tuh saya tuh ngedengar gitu dari yang udah tuh katanya kemarin eh, pilih salah satu gitu. Saya ini memastikan aja gitu. Takutnya keliru gitu Pak. Oke, bagus ya. Karena memang kemarin juga ada yang lebih dari satu ya tempat magangnya. Jadi pilih yang terbaik yang kalian merasa memiliki impact paling besar di dalam peningkatan soft skill dan hard skill-nya. Misalnya di tempat magang satu, kayaknya nggak terlalu memberikan ruang untuk bisa apa namanya mengimplementasikan eh, keilmuan di tempat kerja misalnya. Tapi di tempat kedua misalnya sangat welcome gitu, memberikan ruang, diberikan posisi yang bagus misalnya dan lain sebagainya. Nah, lebih baik kan dipresentasikannya atau dipilihnya di tempat yang kedua. Jadi kalau misalnya 2 tempat magang atau lebih atau 3 sekalipun nggak masalah misalnya. Tapi untuk seminarnya sendiri apa namanya? Untuk di awal kalian terangkan lebih dahulu magang di tempat mana saja, tempat satu, tempat dua, tempat tiga misalnya. Kemudian dari ketiga tempat tersebut atau kedua tempat tersebut, kalian memilih tempat magang yang mana yang akan dipresentasikan dengan alasan apa gitu. Nah, jadi memang untuk pertama presentasi seminarnya kalian jelaskan dulu sudah magang di mana saja dan dari ke semua tempat magang yang sudah kalian laksanakan itu kalian pilih satu, salah satunya yang memiliki dampak terbesar terhadap peningkatan soft skill dan hard skill kalian gitu. Jadi hanya satu saja betul. Gitu ya. Oh ya, baik-baik Pak. Satu lagi Pak, berarti untuk Hmm. laporannya itu apakah tetap sama melanjutkan kalau misalkan kita ambil yang satu nih, ataukah Hmm. kita ubah juga laporan gitu, kalau misalkan satu gitu Pak? Kalau sebaiknya sih kalau misalnya magangnya 2 ya dilampirkan 2 karena kan dosen pembimbing juga dengan kaprodi pasti menilai gitu. Wah ini tempat magangnya banyak nih, berarti nilainya juga bisa dikategorikan lebih bagus gitu dibanding yang magangnya hanya di satu tempat gitu. Tetap dilampirkan di satu laporan yang sama. Oh iya, baik-baik Pak. Berarti untuk laporan kita ngelampirkan dua tempat magang berarti. Dan Iya. untuk misalkan nanti untuk mempresentasikan kita lebih jelas, sama lebih rincinya untuk yang Hmm. nanti seminar hasil SCP berarti itu salah Hmm. satu aja berarti itu Pak ya. Iya, satu satu tempat magang aja. Terserah mau yang mana. Satu satu SCP aja. Sorry, bukan satu tempat magang, ya, satu SCP saja. Soalnya kan ada juga yang satunya SCP riset ditambah SCP magang juga ada kan. Itu kan 2 hal yang berbeda kan, Oh, SCP riset dan magang. Boleh kalau kalian memang mau SCP riset, SCP magang juga nggak ada yang larang gitu.
Cuman jarang gitu SCP riset dengan SCP magang gitu. Rata-rata SCP magang tapi lebih dari satu tempat gitu. Tapi di pelaporan tetap satu gitu. Ya, Oke, baik, baik, Pak. oke. Selanjutnya ada lagi? Yang belum tadi Muhammad Fahreza udah Azhari nih. Azhari sama dia gimana? Tadi Nur Oktaviani Ya, sama Rizky Sri sama ya. Oke, silakan. izin Pak. Selamat Yuk, malam. malam. Eh, nama saya Zahari dari kelas MN 21I. Tadi Mm-mm. teh saya ketinggalan Bapak masuknya di Boleh. pertengahan. Mm-mm. Saya mau tanya eh, perkara laporan. Ya. Nah, si Oke. laporan ini teh harus pakai topik kayak penelitian gitu atau enggak sih Pak? Kayak ya udah gitu apa yang kita lakuin aja dilaporin gitu atau harus cari Hmm. kekurangan dulu di tempat magang itu terus sama kita teh dikasih impact apa gitu atau harus Oke. kayak gitu dulu. Kamu SCP-nya SCP magang, riset, atau student exchange? Magang Pak. Oke, kalau magang, berarti tentukan dulu magangnya di mana? Saya tuh di BPN Pak, tapi lagi Mm-mm. ada proyek PTSL gitu 1 tahun. Oh, PTSL. Boleh. Heeh. Jadi temanya ya kamu tentang PTSL gitu. Kemarin di apa namanya di SCP tahun kemarin juga saya juga ada yang magang di BPN sama. Jadi untuk laporannya sendiri di tempat magang yang kamu pilih sekarang misalnya PTSL. Kenapa kamu milih di PTSL-nya gitu? Kenapa kamu milih di BPN? Apa yang ingin kamu cari di BPN? Terus soft skill apa yang kamu ingin tingkatkan dengan memilih BPN misalnya? Terus juga kendala-kendala apa sih yang ada di BPN gitu? Terus juga kemajuan-kemajuan apa yang sudah diterapkan di BPN sekarang? Terus setelah kamu magang di BPN tersebut, kira-kira yang terupgrade dari diri kamu tuh apa gitu? Apakah keilmuan tentang birokrasi pemerintahan tentang tata ruang atau pertanahan gitu atau misalnya hal-hal lain. Nah, itu yang kamu kemukakan nanti di seminar proposal gitu dan seminar hasil. Jadi memang betul gitu. Oh, Mhm. oke oke. Jadi maksudnya kita gak usah ngasih saran harus ke kantornya gitu Pak ya, maksudnya kayak gitu. Kasih saran Oh, apa gitu, gak usah. ya itu kalau misalnya diperlukan ya boleh gitu. Silahkan kamu misalnya setelah magang di sini kamu kan berterima kasih tentunya kan ke tempat magang tersebut gitu. Telah diberikan izin untuk bisa magang di tempat tersebut dan kamu juga misalnya di tempat magang tersebut melakukan mini riset disebutnya ya. Kamu apa namanya melihat misalnya fenomena apa yang terjadi di tempat magang tersebut, kendala-kendala apa yang dihadapi misalnya. Terus kemudian kalau kamu misalnya punya solusi terhadap apa namanya kendala-kendala tersebut ya bisa dikemukakan gitu ke apa namanya tempat magang tersebut. Mau diterima atau tidaknya ya tidak terlalu diwajibkan gitu. Yang terpenting ya kamu istilahnya ada kontribusi lah gitu. Intinya di tempat magang tersebut mau kontribusi kamu dipakai atau enggak ya itu urusan lain gitu. Yang terpenting ya boleh gitu kemukakan ke tempat magang kamu kalau misalnya kamu punya apa namanya solusi terhadap kendala-kendala yang terjadi di tempat magang gitu. Mau dipakai atau tidak yaitu urusan mereka gitu. Yang penting kamu sudah memenuhi kewajiban untuk magang gitu aja. Oke, Pak. Jadi gak wajib Pak ya. Nggak wajib sih sebetulnya. Hmm. Oke, makasih Ada Pak. lagi? Oke. Ada lagi? Dia? Dia L apa nih? Yang terakhir? Iya, Pak. Boleh? Assalamualaikum Gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terputus Ya, tidak suaranya? jelas. Perkenalkan, nama saya Dea Latifa dari MN21H. Mm-mm. Kalau dari dia, Bapak aman-aman aja untuk Mm-mm. pelaporan atau dari sistem SCP Magang Mandiri ini. Sudah Mm-mm. terjawab juga tadi semuanya. Cuman yang dia ingin tanyakan, semisal dari awal dia magang itu kan dia ngambilnya kayak 2 bulan ya Bapak.
Berarti di bulan sekarang ini dia udah masuk ke kemarin di PT Pegadaian dia 2 bulan dan sekarang dia udah di perusahaan lain gitu, Pak. Dan kebetulan untuk laporan pra SCP ini dia ngambil yang di PT Pegadaian, yang di PT sebelumnya, perusahaan sebelumnya. Apa boleh Bapak semisal atau gini deh Pak, kalau misalkan dia ceritakan kenapa dia ambil 2 bulan karena menurut dia kenapa dia pindah perusahaan lagi karena menurut dia pekerjaannya atau posisi dia yang dia jalani selama magang di perusahaan tersebut itu terlalu monoton, Bapak. Jadi, dia pikir, gimana dia kalau cari tempat magang yang lebih, apa ya, lebih luas lagi gitu. Contohnya kayak sekarang dia ngambil manajemen pemasaran kan, Pak. Tapi dia tetap sama, ditempatkan di bagian customer service dan, menurut dia masih sama gitu, Pak, untuk job desk-nya. Jadi dia, berpikir kalau dia di bulan ini ngambil 1 bulan aja gitu, Pak, apa boleh? Apa harus 2 bulan lagi? Oke. Eh, Kalau untuk SCP sendiri kan kalian diberikan waktu 2 semester kan ya, 1 tahun kan. Maksudnya memang sangat lama gitu ya untuk SCP sendiri. Dan memang jika kalian merasa di tempat magangnya kurang bisa mengupgrade skill atau merasa kurang diakomodir oleh tempat magang kalian, boleh untuk apa namanya pindah tempat magang. Akan tetapi jangan kayak kutu loncat gitu. Maksudnya kutu loncat gini, mentang-mentang baru sebulan kok nggak welcome, nggak ini gitu, terus pindah gitu. Baru sebulan pindah gitu. Nah, itu kurang etis juga, kurang etik gitu. Kalau menurut saya selesaikan dulu apa yang menjadi tupoksi kalian di tempat magang. Misalnya kalau kalian di tempat magang diamanahi di pelayanan misalnya. Nah, di pelayanan itu misalnya kalian diplotting waktunya selama 2 bulan misalnya gitu. Nah, kalian harus selesaikan dulu sampai 2 bulan tersebut. Kalau misalnya di plottingnya 2 bulan gitu. Jangan baru sebulan atau 1,5 bulan gitu kalian sudah pindah karena memang ngerasa diri di situ tidak diakomodir gitu, nggak ada skill yang terupdate misalnya. Nah, kalau saya sih selesaikan dulu tanggung jawab yang diberikan tempat magang, baru boleh pindah. Jangan kayak kutu loncat gitu ya. Dan saya juga senang kalau misalnya mahasiswa magang lebih dari 1 gitu, 2, 3, 4 gitu ya. Saya senang gitu ya. Karena banyak hal yang bisa di-sharing, banyak hal juga yang bisa terupgrade dari diri mahasiswa tersebut, punya pengalaman di berbagai bidang tentunya di berbagai tempat magang sebelum nanti lulus berkarir di perusahaan tujuan gitu ya. Jadi untuk tempat magang lebih dari 1 juga saya sangat mendukung gitu. Kalau misalnya jadi jangan udah mah di sana disuruh misalnya di tempat magang tuh disuruh fotokopi doang atau hanya sekedar masuk hahaha gitu. Ngobrol-ngobrol jadi nggak ngerjain apa-apa gitu terus sampai selesai gitu sampai setahun gitu ya. Saya juga nggak suka dengan mahasiswa yang magang seperti itu gitu, yang hanya memenuhi standar syarat untuk SCP saja gitu. Saya juga senang kalau mahasiswa memang men-challenge dirinya di tempat magang itu untuk melakukan sesuatu gitu yang sesuai dengan passion-nya masing-masing. Misalnya kalau dia tadi bilang di bagian pemasaran misalnya. Nah, misalnya kalau di tempat magangnya kasihnya di bagian finance, misalnya di keuangan, tapi dia nggak suka gitu ya, ya dia tinggal cari tempat magang yang lain yang misalnya bisa mengakomodir passion dia sendiri di bidang pemasaran misalnya gitu. Jadi jangan di satu tempat saja gitu. Jadi sebetulnya boleh, tapi jika misalnya tempat magang dia sudah eh, apa namanya ya, sudah selesai tanggung jawab dia di situ di tempat magang, boleh pindah. Tapi kalau belum selesai, saya sarankan jangan dulu pindah walaupun misalnya merasa diri kurang terakomodir di tempat magang tersebut. Jadi selesaikan dulu tanggung jawabnya baru pindah nyari tempat yang lain. Gitu.
Ya, baik Pak, terima kasih. Terus untuk apa ya Pak, pembahasan dari laporan ini, semisal kan tadi dia bilang dia sama sama gitu ya Bapak job desk-nya di bagian customer service untuk dua perusahaan ini. Boleh nggak semisal ada pembahasan tambahan gitu dari perusahaan yang kedua ini dia masukkan di laporan perusahaan pertama, ada sedikit pembahasan. Tapi untuk judul sama gitu Pak, kan dia misalkan judulnya aktivitas customer service atau officer di PT Pegadaian, dan dia ngambil pembahasan sedikit untuk customer service yang di perusahaan sekarang dia. Oh gitu. Kalau menurut saya mending dia compare aja gitu. Bagaimana customer service di PT Pegadaian dan PT satunya lagi gitu. Apa kelebihan menjadi customer service di PT Pegadaian dengan PT yang sekarang? Apa kekurangannya? Bisa di-compare dan bisa di-sharing nanti pas seminar dan juga di laporan. Bisa lebih bagus seperti itu malah menurut saya. Jadi kalau misalnya bagiannya sama ya, jadi kan apple to apple kan. Yang satu bagian pemasaran, di PT satunya bagian pemasaran, di PT 2-nya bagian pemasaran. Nah, bisa di-compare gitu. Di PT 1 tuh bagian pemasarannya kayak gimana sih sistem kerjanya, di PT 2 tuh bagaimana sih sistem kerjanya. Nanti bisa di-compare. Nah, lebih bagus seperti itu. Jadi laporan SCP-nya di-compare. Jadi bukan memilih salah satu gitu. Kalau tadi kan di awal saya bilang boleh memilih salah satu gitu. Kalau misalnya ada 2 tempat magang, pilih salah satu yang terbaik. Tapi yang lebih baik lagi, kalian kalau misalnya bisa mengcompare tempat magang 1 dengan tempat magang 2 gitu ya, itu malah justru lebih bagus dibanding memilih salah satu. Gitu. Ada lagi? Tanyakan? Ya Pak, sudah cukup kalau dari dia. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau ditambahkan? Pak, saya mau tanya lagi, bentar. Boleh? Boleh. Kan saya teh kebetulan di PTSL-nya teh semua divisi digarap gitu Pak. Pembimbingnya baik lah, dia ngasih kesempatan gitu. Nah, saya teh bingung gitu masukinnya itu teh manajemen operasional apa manajemen produksi, apa beda keluar konteks gitu. Kalau dikasih kesempatan di berbagai bidang, justru kamu patut bersyukur gitu. Jadi kamu tahu atmosfer atau lingkungan di berbagai divisi gitu. Nah, untuk laporannya sendiri bisa kamu jelaskan saja di laporan gitu. Kamu ditempatkan di bidang ini misalnya. Akan tetapi kamu pilih salah satu misalnya, akan tetapi saya merasa bisa lebih mengupgrade diri ketika di bidang produksi atau operasional dikarenakan apa gitu. Boleh sebetulnya apa namanya ditempatkan di berbagai bidang juga tidak masalah sebetulnya. Nanti kan setelah kalian lulus juga kalau misalnya bekerja di suatu korporasi kan ada yang namanya manajemen training gitu. Atau kalau di perbankan ada namanya ODP, Officer Development Program. Itu juga sama, kalian ditempatkan di berbagai divisi gitu. Setelah lulus pendidikan atau development karyawannya, kalian di plotting di satu divisi yang memang kalian kuasai atau kalian passion di situ gitu. Sebetulnya nggak masalah, kalian di tempat magang diberi kesempatan untuk mencoba berbagai divisi atau lini kerja di tempat tersebut gitu. Justru kalian harus bersyukur gitu. Tidak hanya sebatas di finance saja atau di pemasaran saja, tapi keseluruhan lini kerja perusahaan tersebut kalian diberi kesempatan justru bagus gitu. Nah, untuk di laporan magang sendiri, kalian jelaskan saja pernah di divisi mana di tempat magang tersebut, dan kalian lebih concern atau lebih passion ke bidang apa di sana, dan alasannya apa, kemukakan di laporan dan seminar pra nanti gitu di SCP. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Yo, ada lagi? Oke, jika sudah semua dan tidak ada lagi, jadi gitu ya. Apa namanya? Untuk seminar SCP pra SCP itu sendiri, tolong dikonfirmasi ulang lagi ke pihak prodi, apakah pihak prodi yang menentukan jadwal seminarnya, apakah dikembalikan ke dosen pembimbingnya masing-masing gitu untuk jadwal seminar pra SCP-nya. Kalau misalnya dikembalikan lagi ke dosen pembimbing, kalau sudah selesai saya justru mendorong kalian untuk segera melakukan seminar pra supaya cepat gitu. Tapi kalau misalnya
pihak prodi yang menentukan jadwal, walaupun kalian sudah selesai misalnya laporannya dan sudah siap untuk seminar, ya mau tidak mau harus menunggu jadwal yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, terkait jadwal itu sendiri, silahkan kalian konfirmasi ulang ke pihak prodi ya, bagaimana skemanya di dalam seminar pra SCP. Dan kemudian secara teknis pelaporan SCP tadi juga sudah kita bahas bareng-bareng ya. Tidak masalah di tempat magang kalian lebih dari 1 atau 2 atau 3 atau seterusnya gitu ya. Laporkan saja semuanya, atau pilih salah satu, atau dikombinasikan gitu ya, tergantung pilihan kalian gitu ya. Mau di compare antara tempat magang 1 dengan tempat magang 2, atau pilih salah satunya juga tidak masalah gitu ya. Akan tetapi di awal laporan kalian kemukakan dulu pernah magang di berapa tempat gitu. Nah, setelah itu kalian pilih yang mana gitu. Nah, setelah milih baru kalian bikin laporan laporan proposalnya. Kemudian mau membandingkan juga gak masalah gitu ya untuk teknisnya. Dan untuk draft bimbingan, kemudian berita acara seminar, laporan lembar pengesahan, nah silahkan nanti chat saya aja secara personal. Kemudian juga jangan lupa isi di web bimbingan. Kan ada web bimbingan SCP di situ. Nah, jadi kalian isi aja di situ. Misalnya hari ini bimbingan dengan saya terkait apa, tulis aja di situ. Nanti saya ACC sendiri gitu ya. Itu sebagai salah satu bukti kalau kalian sudah melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Jadi harus mengisi web bimbingan Nusa Putra gitu ya. Jangan lupa juga. Nah, selain mengisi web bimbingan dengan Nusa Putra, takutnya saya lupa atau memang terlewat tidak mengecek web bimbingan, bisa chat secara personal ke saya untuk mengkonfirmasi ulang gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Suara saya masih jelas? Mungkin cukup Pak, cukup. Oke. Kalau cukup, semangat semuanya yang sedang magang sekarang, sedikit lagi selesai, dan jangan lupa ada deadline yang harus dikejar. Jadi memang sebentar lagi kalian SCP-nya harus segera dirampungkan. Jadi kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan chat saya secara personal karena memang sebentar lagi deadline. Gitu ya. Jika tidak ada, bimbingan malam hari ini kita cukupkan. Semangat semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.